tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada diseminasi hari ini. Perkenalkan, saya Vika Miawati, saya guru di SD Negeri 81 Palembang. Saya mengajar di kelas 1D. Saya sekarang mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 8 1.4. Konsep inti budaya positif adalah satu, perubahan paradigma belajar, kedua, disiplin positif, tiga, nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bisa dilihat profil pelajar Pancasilanya di situ ada 6 dimensi. Yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Kemudian di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Sebagai guru kita selalu berilusi guru itu mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, kita bisa lihat ada tabel berikut ya, ada stimulus respon tentang dunia. Dan disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplinnya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta mengenai kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup atau survival. Dalam bertahan hidup mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kemudian yang kedua ada kasih sayang, love and belonging. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dia merasa dapat nilai 100, misalnya dapat nilai yang baik, terus dikasihkan penghargaan atau reward. Nah, jadi itu dia merasa oh nanti kalau saya dapat 100 nanti saya dapat hadiah dari Bu Guru. Nah, berarti itu motivasinya itu belum berasal dari dalam dirinya. Berarti itu masih motivasi ekstrinsik. Datangnya ini reward tadi seperti itu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya gitu. Kemudian apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Kemudian ada konsekuensi. Konsekuensi ini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Nah, yang ketiga, restitusi salah. Contohnya, berapa kali Ibu, Bapak harus memberitahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan Ibu. Kemudian ada sebagai posisi kontrol teman ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu Ibu, Bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, Bapak Ibu, dari kelima ini ya Bu, coba kita refleksi kembali 5 posisi kontrol guru.
Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira ini posisi kontrol yang mana ya, Bu? Teman? Kira-kira ya, membuat rasa bersalah ya. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Kalau kita selalu menerapkan membuat rasa bersalah itu kalau memantau ini pasti ada konsekuensi dia, saya melihat ya, memberikan konsekuensi. Sudah bagus ya, Bu ya. Nah, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya, teman. Oke, ada keyakinan ya, Bu Martina. Karena kalau keyakinan jelas harus membuatnya secara kesepakatan bersama. Kalau aturan itu sudah ada sudah ditetapkan Di sekolah ya. sekolah ya. Jadi kira-kira bagusnya yang mana, Bu? Peraturan kelas atau keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas. Bagus sekali, Bu ya. Jadi kita harus menerapkan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu kita menyepakatinya bersama-sama murid. Kita membuatnya bersama-sama murid. Nah, ini pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kami berdoa, mengawali dan mengakhiri pelajaran. Yang keempat, kami belajar dengan tertib. Yang kelima, kami saling menyayangi. Yang keenam, kami berbicara dengan sopan santun. Dan yang terakhir, kami membuang sampah pada tempatnya. Poinnya sedikit saja, Bu ya, agar mudah diingat, yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan segitiga restitusi, yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua memvalidasi tindakan yang salah, kemudian yang ketiga menanyakan. Juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang biasanya diucapkan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Sehat? Semangat? Oke, sudah sarapan belum? Sudah. Sarapan apa hari ini tadi? Abizar? Nasi. Asila? Sarapan apa? Oh, nasi telur. Oke, siapa yang minum susu? Good. Oke, anak-anak, ya jadi hari ini ya Ibu bersama kalian mau membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas. Tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Apa? Oh, Zakir, itu contohnya bagus sekali, Zakir. Ya, mari. Apa? Tidak boleh lari-lari di kelas. Tidak boleh malas ya. Tidak boleh gocok-gocok, berantem ya. Oke ya. Itu semua kesepakatan kelas ya. Jadi, ya Yara, apa Yara? Contoh kesepakatan kelasnya. Coba kalau dari Yara apa? Enggak boleh main di kelas. Iya, tidak boleh main di kelas. Good. Ya, sekarang Ibu Pika mau tulis siapa tadi? Zakir. Apa tadi? Bareng-bareng barisan. Iya, tidak boleh. Di sini saja dulu ya. Tidak boleh mendorong teman ya. Mendorong. Saya tuh. Siapa? Iya, siapa itu? Saya. Abizar. Nggak boleh malas. Tidak boleh malas. Boleh, good ya. Tidak boleh malas. Tidak boleh
kelas. Tidak boleh masuk. Ada lagi? Ada. Iya, kakak. Itu Rafa. Rafa? Tidak boleh cakar-cakar. Tidak boleh cakar-cakar. Ya. Ada lagi? Arsila. Apa nak? Tidak boleh menendang teman. Iya. Coba sekarang yang berhubungan dengan pelajaran kita. Coba. Tidak boleh nyuntik. Iya, tidak boleh membuang sampah sembarang. Oke, nah. Tidak boleh. Saya membuang sampah. Oke, sekarang ini. Iya, tidak boleh nah goceh-goceh ibu guru ya. Oh iya. Oke. Sekarang dengar Ibu Billy. Ada ibu sudah tuliskan kesepakatan kelasnya ya. Ini kesepakatan kita. Ini ada beberapa kesepakatan kelas yang sudah kalian utarakan ya. Tapi di sini nak, ini ada banyak tidak boleh. Kita ganti kalimatnya menjadi kalimat yang positif ya. Begini. Sekarang kalau misalnya tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti buanglah sampah pada tulis di sini pada tempatnya. Oke. Guru, Ya. aku belum air. Oh ya belum Abi ya. Abi mau apa Abi? Abi apa? Tidak Coba. boleh naruh uang di sungai. Iya, tidak boleh mendorong orang di sungai. Nanti dia tercebur ya. Oke. Nah, sekarang lihat sini. Ya. Ayo. Kita gabung aja ini nak. Tidak mendorong teman saat berbaris, tidak boleh berlari di kelas, tidak boleh bermain di kelas. Kita gabung saja menjadi menjaga ketertiban kelas. Ya sini, tulis. Tidak boleh malas. Nah, Abizar, tidak boleh malas. Berarti kita harus ganti kalimatnya menjadi kalimat positif. Berarti harus rajin belajar. Ya, rajin belajar. Di sini nak ya. Rajin belajar. Boleh mencuri. Ini sudah. Bermain di kelas itu sama dengan menjaga ketertiban kelas ya. Kalau kalian dengan teman harus apa nak? Baik. Sayangi. Nah, berarti apa tadi? Saling menyayangi sesama. Iya. Izin saat keluar. Izin saat keluar kelas. Izin ya. Izin saat keluar kelas. Ayo, apa lagi? Tidak boleh. Apa? Tidak boleh bilang-bilang. Iya. Kalau berkata harus apa? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Lah yang lain berkata harus apa lagi? Harus jujur. Harus sopan saat berbicara. Apalagi sopan sama. Olin ada si Vino. Dia tadi datangnya gimana? Terlambat. Boleh tidak kita terlambat? Tidak boleh. Jadi itu kita buat kesepakatan ya. Jadi harus hadir tepat waktu. Kita tulis di sini ya nak. Siapa yang bisa baca nomor 2? Kakak. Apa kakak? Menjaga ketertiban kelas. Iya, ketertiban kelas. Oke. Yang ketiga, gantian nak ya. Gantian. Yara bisa baca? Ella Ike. Rajin belajar. Iya, rajin belajar. Oke. 4. Arsila mau baca? Ayo. Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Sini ke depan. Ke depan. Enggak. Siapa lagi?
Oke, pintar sekali. Oke, Yana. Ya. Ibu, kita ulang lagi. Jadi, Abizar, Ibu bacakan lagi ya. Ada 7 keyakinan kelas. 1, buanglah sampah pada tempatnya. Jadi, kalian harus meyakini kalau ada sampah harus kita apakan? Terus, gimana? Jaga ketertiban kelas ya. Nomor 3, rajin belajar. Nomor 4, saling menyayangi. Nomor 5, izin saat keluar kelas. Nomor 6, sopan saat berbicara dan hadir tepat waktu. Ini akan Ibu tanda tangani anak ya, menjadi keyakinan kelas kita ya. Ibu tanda tangan dulu ya. Oke. Nah, jadi ada berapa keyakinan kelas kita nak? 7. Harus kita laksanakan. Keyakinan kelas sudah kita sepakati. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan